Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul 11 saham ini sangat luar biasa, punya banyak potensi terpendam. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Salah satu tolak ukur untuk menilai kinerja perusahaan adalah dengan melihat rasio return on equity. Singkatnya, seberapa hebat perusahaan menghasilkan laba dari ekuitas yang dimiliki. Nah, pada umumnya, perusahaan mempunyai ROE berkisar di angka 10-20% saja. Namun, tahukah kamu bahwa ada 11 perusahaan yang punya ROE spektakuler, di atas 30%, 50%, bahkan 100%? Untuk itu, kita akan bahas 11 saham tersebut di video ini, dan di akhir video Mimin akan memberikan beberapa kesimpulan yang mungkin bermanfaat bagi Anda. Namun seperti biasa, sebelum melanjutkan video ini perlu diinformasikan bahwa semua nama saham yang disebutkan bukan rekomendasi ya, dan kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Selalu disclaimer on. Oke, mari kita langsung masuk ke dalam pembahasan. Pertama, PT Sarana Menara Nusantara dengan kode saham TOWR. Saham ini mempunyai ekuitas sebanyak 10,87 triliun dengan net income 789 miliar sampai dengan kuartal 1 2021. Sekarang mari kita lihat pertumbuhan EPS-nya. Ternyata dalam 4 tahun, saham ini terus mengalami pertumbuhan tanpa ada penurunan satu kali pun. Perusahaan ini mempunyai ROE sebanyak 29,04%, NPM 40,34%, dan DER 237,40%. Sedangkan untuk valuasi, saham ini mempunyai PER 21,33 kali dan PBV 6,19 kali. Jika melihat pergerakan harga sepanjang tahun 2021, kinerja saham perusahaan mengalami kenaikan sebanyak 37,50%. Kedua, PT HM Sampurna dengan kode saham HMSP. Saham ini mempunyai ekuitas sebanyak 32,85 triliun dengan net income 2,59 triliun sampai dengan kuartal 1 2021. Sekarang mari kita lihat pertumbuhan EPS-nya. Ternyata dalam 4 tahun, saham ini mengalami naik dan turun, dengan kinerja annualized tahun 2021 lebih rendah dari tahun 2018. Perusahaan ini mempunyai ROE 31,48%, NPM 10,98%, dan DER 39,80%. Sedangkan untuk valuasi, saham ini mempunyai PER 12,99 kali dan PBV 4,09 kali. Jika melihat harga sepanjang tahun 2021, kinerja saham perusahaan mengalami penurunan sebanyak 23,26%. Ketiga, PT Tiga Raksa Satria dengan kode saham TGKA. Saham ini mempunyai total ekuitas sebanyak 1,74 triliun dengan net income 137 miliar sampai dengan kuartal 1 2021. Sekarang mari kita lihat pertumbuhan EPS-nya. Ternyata dalam 4 tahun, saham ini terus mengalami pertumbuhan tanpa ada penurunan satu kali pun. Perusahaan ini mempunyai ROE 1,76%, NPM 4,49%, dan DER 130,36%. Sedangkan untuk valuasi, saham ini mempunyai PER 12,46 kali dan PBV 3,95 kali. Jika melihat pergerakan harga sepanjang tahun 2021, kinerja perusahaan mengalami kenaikan sebanyak 2,75%. Keempat, PT Sido muncul dengan kode saham SIDO. Saham ini mempunyai ekuitas sebanyak 2,93 triliun dengan net income 269 miliar sampai dengan kuartal 1 2021. Sekarang mari kita lihat pertumbuhan EPS-nya. Ternyata dalam 4 tahun terakhir, saham ini terus mengalami pertumbuhan tanpa ada penurunan satu kali pun. Perusahaan ini mempunyai ROE sebanyak 36,72%, NPM 33,91%, dan DER 36,79%. Sedangkan untuk valuasi, saham ini mempunyai PER 21,05 kali dan PBV 7,73 kali. Jika melihat pergerakan harga sepanjang tahun 2021, kinerja saham perusahaan mengalami penurunan sebanyak 6,21%. Kelima, PT Arwana Citra Mulia dengan kode saham ARNA. Saham ini mempunyai ekuitas sebanyak 1,19 triliun dengan net income 118 miliar sampai dengan kuartal 1 2021. Sekarang mari kita lihat pertumbuhan EPS-nya.
Ternyata dalam 4 tahun, saham ini terus mengalami pertumbuhan tanpa ada penurunan satu kali pun. Perusahaan ini mempunyai ROE sebanyak 39,6%, NPM 17,86%, dan DER 82,46%. Sedangkan untuk valuasi, saham ini mempunyai PER 11,79 kali dan PBV 4,67 kali. Jika melihat pergerakan harga sepanjang tahun 2021, kinerja saham perusahaan mengalami kenaikan sebanyak 11,76%. Keenam, PT Maming 69 Mineral dengan kode saham AKSI. Saham ini mempunyai ekuitas sebanyak 123 miliar dengan net income 16 miliar sampai dengan kuartal 1 2021. Sekarang mari kita lihat pertumbuhan EPS-nya. Ternyata dalam 4 tahun terakhir, saham ini mengalami naik dan turun dengan kinerja annualized tahun 2021 lebih tinggi dari tahun 2018. Perusahaan ini mempunyai ROE sebanyak 54,68%, NPM 10,99%, dan DER 146,11%. Sedangkan untuk valuasi, saham ini mempunyai PER 4,81 kali dan PBV 2,63 kali. Jika melihat harga sepanjang tahun 2021, kinerja saham perusahaan mengalami kenaikan sebanyak 8,70%. Ketujuh, PT Mark Dynamics Indonesia dengan kode saham MARK. Saham ini mempunyai ekuitas sebanyak 476 miliar dengan net income 69 miliar sampai dengan kuartal 1 2021. Sekarang mari kita lihat pertumbuhan EPS-nya. Ternyata dalam 4 tahun, saham ini terus mengalami pertumbuhan tanpa ada penurunan satu kali pun. Perusahaan ini mempunyai ROE sebanyak 58,24%, NPM 31,86%, dan DER 74,61%. Sedangkan untuk valuasi, saham ini mempunyai PER 12,20 kali dan PBV 7,10 kali. Jika melihat pergerakan harga sepanjang tahun 2021, kinerja saham perusahaan mengalami kenaikan sebanyak 5,95%. Kedelapan, PT Bayan Resources dengan kode saham BIAN. Saham ini mempunyai ekuitas sebanyak 14,42 triliun dengan net income 2,32 triliun sampai dengan kuartal 1 2021. Sekarang mari kita lihat pertumbuhan EPS-nya. Ternyata dalam 4 tahun, saham ini mengalami fluktuasi dengan kinerja annualized tahun 2021 lebih tinggi dari tahun 2018. Perusahaan ini mempunyai ROE sebanyak 64,64%, NPM 33,10%, dan DER 74,25%. Sedangkan untuk valuasi, saham ini mempunyai PER 4,74 kali dan PBV 3,06 kali. Jika melihat pergerakan harga sepanjang tahun 2021, kinerja saham perusahaan mengalami penurunan sebanyak 11,15%. Kesembilan, PT Golden Energy Mines dengan kode saham GEMS. Saham ini mempunyai ekuitas sebanyak 6,23 triliun dengan net income 1,38 triliun sampai dengan kuartal 1 2021. Sekarang mari kita lihat pertumbuhan EPS-nya. Ternyata dalam 4 tahun kita bisa melihat bahwa saham ini mengalami pergerakan naik dan turun dengan kinerja annualized tahun 2021 lebih tinggi dari tahun 2018. Perusahaan ini mempunyai ROE sebanyak 88,68%, NPM 25,89%, dan DER 99,70%. Sedangkan untuk valuasi, saham ini mempunyai PER 3,88 kali dan PBV 3,44 kali. Jika melihat pergerakan harga sepanjang tahun 2021, kinerja saham perusahaan mengalami kenaikan sebanyak 48,63%. Ke-10, PT Sarana Sentral Baja Tama dengan kode saham BAJA. Saham ini mempunyai ekuitas sebanyak 170 miliar dengan net income 42 miliar sampai dengan kuartal 1 2021. Sekarang mari kita lihat pertumbuhan EPS-nya. Kita bisa melihat dalam 4 tahun, saham ini terus mengalami pertumbuhan tanpa ada penurunan satu kali pun. Perusahaan ini mempunyai ROE sebanyak 100,96%, NPM 11,40%, dan DER 368,50%. Sedangkan untuk valuasi, saham ini mempunyai PER 3,17 kali dan PBV 3,20 kali. Jika melihat pergerakan harga sepanjang tahun 2021, kinerja saham perusahaan mengalami kenaikan sebanyak 160,34%. Ke-11, PT Unilever Indonesia dengan kode saham UNVR.
Saham ini mempunyai ekuitas sebanyak 6,56 triliun dengan net income 1,70 triliun sampai dengan kuartal 1 2021. Sekarang mari kita lihat pertumbuhan EPS-nya. Kita bisa melihat bahwa saham ini turun dengan kinerja annualized tahun 2021 lebih rendah dibandingkan tahun 2018. Perusahaan ini mempunyai ROE sebanyak 103,52%, NPM 16,51%, dan DER 229,93%. Sedangkan untuk valuasi, saham ini mempunyai PER 28,50 kali dan PBV 29,51 kali. Jika melihat pergerakan harga sepanjang tahun 2021, kinerja saham perusahaan mengalami penurunan sebanyak 30,95%. Nah, setelah melihat penjelasan tadi, berikut ini beberapa kesimpulan yang dapat Mimin sampaikan. Pertama, HMSP dan BIAN menjadi saham yang mempunyai ekuitas dan net income terbesar, sedangkan saham baja dan aksi menjadi saham yang punya ekuitas dan net income terkecil. Kedua, dari 11 saham yang dibahas tadi, terdapat 6 saham yang mempunyai EPS yang terus tumbuh dalam 4 tahun terakhir. EPS mereka tidak pernah turun satu kali pun sejak tahun 2018 sampai 2021. Menarik bukan? Ketiga, dari rasio keuangan, kita bisa melihat bahwa UNVR dan Baja mempunyai ROE terbesar, SIDO dan TOWR mempunyai NPM terbesar, dan SIDO dan HMSP mempunyai DER terkecil. Sebaliknya, HMSP dan TOWR mempunyai ROE terkecil, TGKA dan HMSP mempunyai NPM terkecil, dan Baja dan TOWR mempunyai DER terbesar. Untuk valuasi, kita bisa melihat bahwa saham Games dan Baja mempunyai PER terendah dan UNVR SIDO mempunyai PER tertinggi. Sedangkan dari sisi PBV kita bisa melihat saham Aksi dan BIAN mempunyai PBV terendah dan UNVR SIDO mempunyai PBV tertinggi. Kelima, harga saham. Kita bisa melihat Baja dan Games tercatat sebagai saham yang punya kinerja pertumbuhan harga saham terbaik, sedangkan HMSP dan UNVR menjadi saham dengan penurunan harga terbesar. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Bibir orang bijak menaburkan pengetahuan, tetapi hati orang bebal tidak jujur. Thank you.